Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah PSA kelas A. Izin untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ridho Jusmadi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Toriki sebagai Bapak Doni di tugas kali ini, yaitu kuasa hukum dari Bapak Yanto sebagai tergugat. Saya Ferdi Firmansyah. Di sini saya sebagai Bapak Yanto. Di sini saya berperan sebagai tergugat. Baik, saya adalah Septirin Jagata, angkatan dari 2020. Di sini saya berperan sebagai mediator. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Fani Wildan Aulia, angkatan 19. Di sini saya berperan sebagai penggugat. Perkenalkan, saya Aditya Febri Abdillah sebagai Pak Bondan, yang dimana itu merupakan kuasa hukum penggugat. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Salam konstitusi. Duduk perkara yang dipersengketakan adalah sebagai berikut. Bapak Eksa, seorang penggugat, adalah seorang pengusaha grosir sepatu, dan Bapak Yanto sebagai tergugat adalah seorang pengusaha pengecer sepatu toko sepatu Java. Bapak Eksa telah berteman lama dengan Ibu Yuli, yaitu seorang pengrajin sepatu kulit di Yogyakarta sejak tahun 2000. Pihak Bapak Eksa juga telah memonopoli pembelian sepatu aset dari Ibu Yuli, dan sejak 4 tahun yang lalu Bapak Eksa ini telah menyalurkan sepatu aset merek tersebut ke toko sepatu Java milik Bapak Yanto. Berkat tayangan iklan di berbagai stasiun televisi yang sangat terkenal, maka sepatu toko Java ini yang terletak di pusat perbelanjaan di tengah kota menjadi sangat terkenal. Selama ini, pihak Bapak Yanto tidak pernah sekalipun terlambat membayar tagihan kepada Ibu Eksa. Namun sejak 3 bulan yang lalu, Bapak Yanto ini tidak juga membayar tagihan dari Ibu Eksa. Bapak Yanto selalu menghindar dan sulit untuk dihubungi. Padahal Bapak Eksa telah beberapa kali mendatangi rumah Bapak Yanto dan mencoba menghubungi Bapak Yanto serta mendesak agar Bapak Yanto ini membayar tagihan kepada Bapak Eksa. Akan tetapi tidak ada respon yang memuaskan dari Bapak Yanto, sehingga Bapak Eksa dibantu dengan kuasa hukumnya yaitu Bapak Bondan mengajukan gugatan kepada Bapak Yanto untuk membayarkan sejumlah uang sebesar 200 juta rupiah, dan karena itu pihak Bapak Yanto juga dibantu oleh kuasa hukumnya yaitu Bapak Doni. Pengadilan yang menerima perkara ini kemudian mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi yang berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dan para pihak sepakat untuk memilih hakim mediator yaitu saya, Haja DS Dewi Esa MH. Selamat pagi Bapak-bapak sekalian. Baik, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 menyebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan di pengadilan tingkat pertama diwajibkan terlebih dahulu menempuh penyelesaian melalui perdamaian. Dan di sini saya sebagai pihak yang netral akan membantu memfasilitasi negosiasi atau pembicaraan antara bapak-bapak sekalian. Dan pada sidang pertama, bapak-bapak ini sepakat menunjuk saya sebagai seorang mediator. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak bisa saling berdialog, berunding untuk mencari titik temu penyelesaian masalah, dibantu dengan seorang mediator. Selamat pagi Bapak-bapak sekalian. Pagi. Ibu. Baik, sebelum kita memulai mediasi pada pagi hari ini,
Sebelumnya perkenalkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Haja Dia Sulastri Dewi. Bapak-bapak sekalian bisa memanggil saya Dewi. Selanjutnya saya akan persilakan bapak-bapak memperkenalkan terlebih dahulu. Dimulai dari bapak, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Eksa. Di sini saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Saya Bondan selaku kuasa hukum Pak Eksa. Saya Yanto, saya sebagai tergugat di sini. Saya Doni, kuasa hukum dari Bapak Yanto. Baik, sebelumnya saya perlu jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 menyebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan di pengadilan tingkat pertama mewajibkan terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian. Dan pada sidang pertama, bapak-bapak ini sepakat untuk menunjuk saya sebagai seorang mediator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terkait mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak bisa saling berdialog, berunding untuk mencari titik temu penyelesaian masalah. Dibantu dengan seorang mediator, dan saya di sini hanyalah sebagai pihak yang netral yang akan memfasilitasi negosiasi ataupun pembicaraan antara bapak-bapak sekalian. Sebelum saya memulai proses mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan kita lalui dan tata tertib proses mediasi. Pertama, sebelum kita memulai mediasi ini, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan. Dan maka, jika salah satu pihak saya berikan kesempatan, maka pihak yang lain akan mendengarkan dan tidak boleh mencela ataupun menyerang satu sama lain. Selanjutnya, saya akan mencoba mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Ketiga, saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembahasan. Keempat, kita akan masuk ke dalam tahap negosiasi. Kelima, apabila kita mencapai kesepakatan, maka di akhir kita akan menyusun kesepakatan akhir. Keenam, selama proses mediasi ini berlangsung, kemungkinan saya akan meminta pertemuan terpisah, yakni di mana saya akan menentukan salah satu pihak yang akan berbicara kepada saya dan pihak yang lain akan saya berikan waktu untuk menunggu di luar, dan saya pastikan pembicaraan yang kita bicarakan di dalam pertemuan terpisah tidak akan keluar. Ketujuh, selama saya menjadi sebagai mediator, saya tentu akan memastikan kerahasiaan dan informasi yang kita bicarakan di dalam pertemuan terpisah ini. Baik, bapak-bapak sekalian, apakah setuju dengan tata tertib tersebut? Setuju, Ibu. Setuju. Baik, selanjutnya kita akan memulai mediasi pada pagi hari ini. Bagaimana kalau kita berikan kesempatan kepada Bapak Eksa untuk menyampaikan keterangannya terlebih dahulu? Apakah Bapak Yanto setuju? Silahkan Bu, tapi nanti saya dapat giliran kan? Iya Pak, setelah Bapak Eksa menyampaikan keterangannya, maka saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak untuk berbicara. Silakan Bapak Eksa. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi begini, saya ini kan seorang penjual sepatu grosir dan Biar saya yang jelaskan. Jadi begini Bu, saya selaku kuasa hukum Pak Eksa ini, yang dimana beliau merupakan pengusaha sepatu yang telah menyalurkan sepatu-sepatunya kepada Pak Yanto. Memang selama ini Bapak Yanto tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran. Tetapi sejak 3 bulan terakhir Bapak Yanto tidak melakukan kewajiban untuk membayar tagihan dari Pak Eksa ini. Pak Eksa sudah sering menghubungi pihak Bapak Yanto tetapi tidak menemukan respon yang memuaskan. Oleh karena itu,
klien kami memutuskan untuk menggugat Bapak Yanto. Baik, jadi klien Bapak merasa kecewa atas kejadian ini Iya Bu. dan klien Bapak menginginkan agar pembayaran segera dilakukan. Kemudian klien Bapak juga mengharapkan agar komunikasi antara klien Bapak dengan Bapak Yanto ini bisa terjalin lagi. Benar demikian Bapak? Benar Bu. Apakah penjelasan Bapak sudah cukup atau ada tambahan dari Bapak Eksa? Jadi saya hanya ingin menambahkan sedikit Ibu, bahwa sepatu yang saya produksi ini merupakan sepatu yang sangat spesial. Kenapa? Karena sepatu ini dapat di custom sesuai dengan ukuran kaki dari pelanggan Ibu, dan sepatu ini sangat populer di kalangan masyarakat. Oh begitu. Baiklah, seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Bondan dan Bapak Eksa, bahwa sebelum kejadian ini terjadi, Bapak Eksa sudah menganggap bahwa Bapak Yanto ini adalah pelanggan utama. Benar begitu Bapak? Benar. Baik, apa yang Bapak harapkan atas penyelesaian masalah ini? Ya, yang jelas yang sudah dijelaskan dalam surat gugatan kami bahwa kami menggugat Bapak Yanto untuk segera membayar uang sebesar 200 juta kepada klien saya ini. Setelah kita memberikan kesempatan kepada Bapak Eksa dan Bapak Bondan untuk menyampaikan keterangannya, maka saya berikan kesempatan kepada Bapak Yanto ataupun Bapak Doni untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui di sini. Silakan Bapak. Baik Bu, kami rasa klien kami merasa melakukan keterlambatan pembayaran terhadap Bapak Eksa. Namun perlu ingat kepada Bapak Eksa, selama klien kami melaksanakan bisnis bertahun-tahun dengan Bapak Eksa, klien kami tidak pernah melakukan penunggakan pembayaran. Dan seharusnya Bapak Eksa ini berterima kasih kepada klien kami, karena klien kami yang sudah mempromosikan sepatunya tersebut di iklan televisi. Dan saya kaget Bu, kenapa kemudian Bapak Eksa ini menggugat kami. Dan dari gugatan tersebut, klien kami berusaha untuk menggugat balik, karena klien kami merasa nama baiknya tercemar. Oh, jadi Bapak merasa bahwa usaha klien Bapak ini kurang dihargai dan penting bagi Bapak untuk menjaga nama baik klien Bapak. Kemudian Bapak juga mengharapkan agar komunikasi dengan pihak Bapak Eksa ini dapat terjalin dan menginginkan agar hubungan Bapak Yanto dengan Bapak Eksa ini bisa kembali seperti sedia kala. Benar begitu Bapak? Baik, apakah ada tambahan dari Bapak Yanto? Tidak ada Bu. Yang jelas saya sangat kaget dan kecewa atas adanya gugatan ini, karena ini bisa berpengaruh buruk pada image toko kami.
saya mendengarkan penjelasan dari pihak Bapak Eksa maupun di pihak Bapak Yanto, sebenarnya saya melihat bahwa antara pihak Bapak Eksa maupun pihak Bapak Yanto ini memiliki beberapa kesepahaman awal. Yaitu yang pertama, antara pihak Bapak Eksa maupun pihak Bapak Yanto sama-sama menginginkan agar terjadi komunikasi dan hubungan yang baik. Kedua, pihak Bapak Eksa ini dengan pihak Bapak Yanto juga sama-sama menginginkan agar penyelesaian masalah ini cepat selesai dan jika dimungkinkan diselesaikan melalui mediasi. Benar begitu Bapak-bapak? Benar, Ibu. Baiklah, selanjutnya seperti yang telah diungkapkan oleh para pihak bahwa antara Bapak Eksa maupun Bapak Yanto, yakni Bapak Eksa telah menganggap bahwa Bapak Yanto ini sebagai pelanggan utama. Dan sebaliknya, Bapak Yanto ini menganggap kerjasama dengan Ibu Eksa ini adalah kerjasama yang sangat penting bagi kelanjutan usaha Bapak. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana pendapat Bapak Eksa terkait kelanjutan hubungan bisnis dengan Bapak Yanto di kemudian hari? Baik Bu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa hubungan bisnis saya dengan Bapak Yanto itu berjalan dengan baik. Tapi saya sangat kecewa karena Bapak Yanto telah melakukan prestasi terkait pembayaran utang. Baik, jadi Bapak menginginkan agar pembayaran segera diselesaikan. Namun saya ingin bertanya, jika terkait pembayaran terselesaikan, apakah Bapak Eksa ini bisa mempertimbangkan terkait kemungkinan kelanjutan hubungan bisnis dengan Bapak Yanto? Iya Bu, bisa saya pertimbangkan. Mengenai penjelasan dari Bapak Eksa, apakah ada tanggapan dari Bapak Yanto? Iya Bu, sebenarnya saya tidak berusaha hubungan kerjasama dengan Bapak Eksa. Akan tetapi Bapak Eksa lah yang tidak mensuplai sepatu kepada saya. Baik, dari penjelasan Bapak Eksa maupun Bapak Yanto, saya dapat menyimpulkan bahwa jika terkait pembayaran utang ini dapat diselesaikan dengan baik, maka di antara kedua belah pihak ini sama-sama menginginkan agar kelanjutan hubungan bisnis ini dapat dilanjutkan. Benar begitu? Benar. Baiklah, jika demikian, saya dapat menyimpulkan bahwa penjelasan dari Bapak Eksa maupun Bapak Yanto ini saya melihat adanya itikat baik. Kalau begitu, izinkanlah saya untuk menulis di papan tulis terkait definisi permasalahan. Poin mana yang terlebih dahulu Bapak Eksa maupun Bapak Yanto membahas lebih dahulu? Ya, yang jelas klien kami menginginkan pembayaran dilakukan secepatnya. Jadi tidak perlu membahas keterlanjutan bisnis dulu sebelum utangnya diselesaikan. Bagaimana dengan Bapak Yanto? Terus terang aja Bu, mengenai pembayaran ini bisa berbeda jika ada kelanjutan bisnis ini Bu. Bagaimana Bapak Eksa? Apakah dari pihak Bapak ada tanggapan lain dari tanggapan dari Bapak Yanto tersebut? Iya Bu, saya setuju kalau bagaimana kita membahas kelanjutan bisnis terlebih dahulu. Baiklah, untuk itu terlebih dahulu kita akan membahas terkait kelanjutan hubungan bisnis. Lalu kemudian pembahasan kedua kita akan membahas mengenai nama baik, serta yang ketiga kita akan membahas mengenai sistem pembayaran. Bagaimana Bapak Eksa maupun Bapak Yanto, apakah Bapak-bapak ini setuju? Iya Bu, saya setuju. Iya Bu, saya juga setuju.
Setelah kedua belah pihak sepakat, maka terlebih dahulu kita akan membahas mengenai kelanjutan hubungan bisnis. Oleh karena itu, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan usulan mengenai pemecahan masalah. Jadi, pada saat mengeluarkan pendapat terkait pemecahan masalah, jangan ragu, dan jika merasa kurang dan sewaktu ada pihak lain yang ingin menyampaikan pendapat usulan tersebut, maka saya mohon agar pihak lain untuk tetap mendengarkan dan tidak memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Saya yakin seiring dengan adanya munculnya ide atau usulan yang banyak, maka dapat memberikan perbaikan-perbaikan sehingga usulan tersebut dapat sesuai dengan kondisi yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, saya akan berikan kesempatan kepada para pihak siapa yang kira-kira ingin mengusulkan terkait penyelesaian masalah tersebut. Baiklah, saya melihat bahwa pembicaraan kita ini sudah melangkah ke arah yang positif. Bagaimana selanjutnya kita membahas mengenai permasalahan pertama, yaitu mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Bapak Eksa dengan Bapak Yanto. Bagaimana Bapak Eksa ataupun Bapak Yanto, apakah memiliki usulan mengenai penyelesaian masalah ini? Baik, sebenarnya saya tetap ingin menjalin hubungan bisnis dengan Bapak Yanto itu. Namun saya sangat kecewa karena Bapak Yanto telah melakukan keterlambatan pembayaran hutang, dan sebenarnya saya tetap ingin melanjutkan hubungan bisnis ini jika ada kepastian pembayaran ini. Pasti saya akan bayar, toh selama ini saya membayar tepat pada waktunya. Adanya keterlambatan ini bukan karena kemauan saya, akan tetapi ada satu hal yang tidak bisa dibicarakan di sini. Tolong dimengerti sedikit. Apakah Bapak Yanto ini memiliki usulan terkait kepastian pembayaran hutang kepada Bapak Eksa? Ya, mungkin saya bisa berikan jaminan. Oh, jadi Bapak ini sanggup memberikan jaminan kepada Bapak Eksa? Jaminan berupa apa, Pak? Yang jelas dong. Saya rasa apabila hubungan bisnis ini dapat dilanjutkan, maka kalian kami pun akan memikirkan bagaimana caranya melakukan pembayaran terhadap Bapak Eksa. Entah berupa jaminan atau bagaimana. Namun saya tidak bisa memutuskan sekarang. Dan saya yakin apabila Bapak Eksa mampu meningkatkan suplai barang kepada klien kami 2 kali lipat dari sebelumnya dan membantu klien kami untuk memberikan order kepada pelanggannya, maka klien kami pun dapat mudah untuk membayar hutang kepada Bapak Eksa. Bagaimana kalau kita buat perjanjian tertulis mengenai bagaimana cara membayarnya, jumlahnya berapa, tenggat waktunya kapan, serta jaminannya. Saya rasa sudah cukup untuk menjamin. Iya Bu, saya setuju. Bagaimana kalau kita membahas poin-poin apa saja yang akan dituangkan dalam perjanjian ini? Baiklah, kalau saya boleh menyimpulkan bahwa antara Bapak Eksa maupun Bapak Yanto ini sama-sama memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Namun, Bapak Eksa maupun Bapak Yanto ini masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik dalam mengenai pembayaran dan bentuk jaminan yang sesuai. Maka untuk itu, bagaimana kalau kita membahas terkait kelanjutan hubungan bisnis ini kita tunda lebih dahulu, dan bagaimana kalau kita melanjutkan pembahasan mengenai nomor 2, yaitu mengenai menjaga nama baik masing-masing pihak dan reputasi masing-masing pihak. Bagaimana Bapak Yanto, apakah Bapak memiliki usulan mengenai penyelesaian masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya
Bapak Iksa jangan mengambil tindakan seperti ini. Karena saya yakin masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Saya pasti akan bayar, dan saya tidak akan menjelek-jelekan Bapak Iksa di depan umum. Baik, saya melihat bahwa Bapak Yanto ini cukup beritikat baik untuk menjaga nama baik serta reputasi masing-masing pihak. Bagaimana dengan tanggapan Bapak Iksa? Ya, pada dasarnya saya juga tidak ingin permasalahan ini terjadi, Ibu. Tapi saya sangat emosi karena Bapak Yanto ini tidak menanggapi hutang ini sama sekali, Ibu. Namun karena hubungan bisnis saya dengan Bapak Yanto ini berjalan cukup baik, saya selesaikan masalah ini secara kekeluargaan saja. Dan saya berjanji kalau permasalahan ini tidak akan keluar sampai ke publik. Baik, saya melihat bahwa antara pihak Bapak Eksa maupun pihak Bapak Yanto ini sama-sama sepakat untuk menjaga nama baik serta reputasi masing-masing pihak. Baik, Bapak Eksa ataupun Bapak Yanto, bagaimana kalau kita beranjak membahas mengenai permasalahan yang ketiga, yaitu bagaimana cara menunaikan pembayaran hutang? Apakah Bapak Yanto ataupun Bapak Doni ini memiliki usulan mengenai masalah ini? Begini Bu, masalah pembayaran klien kami pasti akan membayar. Cuma untuk saat ini klien kami sedang punya masalah perusahaannya. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Eksa untuk sabar sedikit, dan klien kami minta waktu selama 6 bulan. Bisa kan Pak? Hah? 6 bulan? Bapak mau mempermainkan saya? Pokoknya saya mau dibayar sekarang, Pak. Saya tidak dapat menunggu terlalu lama. Masa Bapak nggak percaya sama saya? Loh, Bapak ini bisa bayar iklan TV. Tapi kenapa Bapak tidak mau membayar saya? Pokoknya kalau ini tidak dibayar sekarang, saya akan lanjutkan ke proses pengadilan. Sebenarnya Bapak itu yang harus berterima kasih sama saya. Saya yang telah memasarkan dan meninggalkan sepatu itu hingga terkenal sampai sekarang. Malah Bapak gak tahu diri. Sabar, jangan emosi, tenang-tenang. Bagaimana kalau Bapak Eksa duduk terlebih dahulu, dan bagaimana Bapak Yanto duduk terlebih dahulu? Saya yakin pasti ada rasa kekecewaan di antara kedua belah pihak masing-masing. Namun, pembicaraan kita ini sudah sangat positif dan sangat konstruktif. Untuk itu, ini adalah saat yang paling tepat untuk mengadakan pertemuan terpisah. Kalau begitu, saya akan memulai pertemuan terpisah dengan pihak tergugat lebih dahulu. Loh, apa yang mau dibahas? Kenapa kami berdua tidak boleh tahu? Maksud pertemuan terpisah ini Bapak, agar mediator lebih tahu dan lebih mengerti terkait harapan dan usulan dari masing-masing kedua belah pihak secara mendalam. Dan saya mengadakan pertemuan terpisah ini dengan pihak tergugat, dan setelah saya mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak tergugat, saya akan melakukan sumpah pertemuan dengan pihak penggugat. Wah, bisa-bisa apa yang dibicarakan nanti bisa bocor nih. Jangan khawatir Pak, apa-apa saja yang kita bahas di dalam pertemuan terpisah tersebut saya jamin tidak akan keluar ke pihak lain. Kalaupun ada yang ingin Bapak sampaikan kepada pihak lain, saya akan menyuruh Bapak secara langsung untuk menyampaikan kepada pihak Bapak Eksa. Bagaimana? Apakah pihak Bapak Eksa maupun pihak Bapak Yanto setuju kalau kita mengadakan pertemuan terpisah?
Saya setuju saja, Bu. Jadi, apakah Bapak Yanto ataupun Bapak Eksa setuju kalau kita mengadakan pertemuan terpisah atau kakus? Saya tidak keberatan. Bagaimana dengan Bapak Bondan? Dan saya juga tidak keberatan. Baiklah, kalau begitu, saya ingin bertemu lebih dahulu dengan Bapak Yanto dengan Bapak Doni. Agar saya mengetahui apa alasan Bapak Yanto dengan Bapak Doni ini penyebab melakukan terlambatnya pembayaran utang. Bagaimana dengan Bapak Eksa? Apakah Bapak Eksa setuju atau tidak? Tidak masalah, Bu. Kalau begitu kami menunggu di luar ya. Baik, silakan. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari pihak Bapak Eksa maupun pihak Bapak Yanto, sebelumnya saya melihat bahwa adanya beberapa kesepakatan antara pihak Bapak Eksa maupun pihak Bapak Yanto. Yaitu yang pertama, mengenai adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di antara kedua belah pihak. Yang kedua, adanya keinginan untuk menjaga nama baik serta reputasi masing-masing. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak Yanto, apakah wajar jika Bapak ini meminta kepada Bapak Eksa untuk menunggu 6 bulan pembayaran hutang? Dan menurut Bapak, apa alasan Bapak Eksa ini tidak mau menunggu lebih lama lagi? Ya, saya tidak tahu, Bu. Kira-kira menurut Ibu Mediator bagaimana? Menurut saya, mungkin karena Bapak ini belum bisa memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Eksa, dan mungkin dari hal itu timbul persepsi bahwa Bapak belum bisa mengembalikan hutang kepada pihak Bapak Eksa. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Sebenarnya dia tidak berpikir semacam itu. Toh saya akan bayar hutang. Jika Bapak berada dalam posisi Bapak Eksa, apa yang akan Bapak rasakan? Apakah Bapak tetap meningkatkan volume bisnis? Dan menurut Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan agar Bapak Eksa ini bisa percaya bahwa Bapak akan membayarkan hutang tersebut? Apakah Bapak ini memiliki ide atau alternatif lain agar Bapak Eksa ini bisa percaya kembali kepada Bapak? Begini, Bu. Sebelumnya saya akan buka kartu. Apakah saya bisa yakin kalau apa yang dibicarakan di sini tidak akan keluar dari ruangan ini? Saya jamin, Pak. Sebagai seorang mediator, tentu saja saya berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan di dalam pembicaraan ini. Kalau begitu begini, Bu. Walaupun klien kami adalah pengusaha sepatu yang terbilang kecil, tapi klien kami usaha sepatunya sudah terkenal karena sudah diiklankan di berbagai media TV. Jadi klien kami harus benar-benar menjaga nama baiknya. Makanya saya tidak ingin karena perkara ini nama baik dari klien kami ini bisa rusak. Dan saya minta tolong kepada Ibu untuk jangan membicarakan masalah ini kepada siapa. Baik, saya jamin informasi ini tidak akan keluar, Bapak. Sebenarnya kendala yang dihadapi oleh klien saya ini adalah di perusahaannya sedang mengalami cash flow. Dan titik komersial untuk sekarang ini itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk itu keuangan dari klien kami ini sedikit berkurang. Dan saya yakin apabila Bapak Eksa mampu meningkatkan supply kepada klien kami 2 kali lipat dari sebelumnya, maka itu pun akan membantu klien kami untuk memenuhi order dari pelanggannya selama 3 bulan. Dan itu pun akan membantu klien kami
untuk membayar utang kepada Bapak Eksa. Itu. Oh begitu. Kalau boleh saya memberikan saran kepada Bapak Yanto, bagaimana kalau Bapak ini lebih terbuka kepada pihak Bapak Eksa? Mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak, pihak Bapak Eksa ini mungkin akan lebih mengerti atas kesulitan perusahaan Bapak dan tentunya akan memberikan keringanan kepada Bapak. Dan mengenai masalah cash flow, apakah masalah ini tetap berlanjut ataukah Bapak yakin bahwa terkait masalah ini bisa diselesaikan jika mendapat dukungan dari pihak Bapak Eksa? Ya, tentu. Baik, tapi tentunya Bapak Eksa ini juga membutuhkan penyelesaian masalah yang lebih konkret. Apakah kira-kira Bapak sudah memiliki penyelesaian masalah mengenai masalah ini? Ya, meskipun saya mengalami kesulitan cash flow, tapi toko saya masih baik-baik saja. Saya yakin saya bisa membayar utang kepada Bapak Eksa. Akan tetapi saya butuh tenggat waktu untuk membayarnya. Pasti Bapak Eksa ini tentunya bertanya-tanya mengapa beliau harus menunggu beberapa bulan. Jadi kalau saya boleh bertanya, apa yang Bapak lakukan selama Bapak Eksa ini menunggu beberapa bulan? Dan apakah Bapak bisa bayangkan bagaimana jika Bapak Eksa ini tidak mau melanjutkan hubungan bisnis dengan Bapak? Wah, itu sangat parah sekali. Bisa-bisa toko saya tutup karena yang dicari-cari di toko saya itu sepatu AS tersebut. Mungkin cicilan bisa dimulai dari 3 bulan dari bulan sekarang. Kalau begitu berarti Bapak sanggup untuk membayar hutang kepada Bapak Eksa, namun secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Ya, benar. Kira-kira untuk membayar hutang kepada Bapak Eksa, Bapak membutuhkan berapa lama? Ya, mungkin bisa dibayar dari bulan 3 dan 4 sebesar 60 juta dan bulan kelima dan 6 sebesar 40 juta. Mungkin cicilan saya di bulan ke-6 bisa lunas. Baik, setelah saya mendengarkan penjelasan dari Bapak Yanto, saya dapat menyimpulkan bahwa Bapak Yanto ini bisa membayarkan hutang kepada Bapak Eksa namun secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Iya, benar, Bu. Apakah Ibu bisa menyampaikan kepada Bapak Eksa? Baik, seperti yang telah saya jelaskan di awal pertemuan bahwa apa yang kita bicarakan di dalam pertemuan ini tidak boleh keluar atau tidak boleh sampai didengarkan oleh pihak lain. Kalau boleh saya memberikan saran, bagaimana kalau Bapak saja yang menyampaikan kepada pihak Bapak Eksa jika nanti ada pertemuan selanjutnya? Baiklah, kalau begitu nanti saya sampaikan sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan dan penjelasan dari pihak Bapak Eksa. Silakan duduk. Mohon maaf sudah menunggu lama. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya antara Bapak Eksa maupun Bapak Yanto itu sudah mencapai beberapa kesepakatan, seperti mengenai keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di antara kedua belah pihak. Terus yang kedua adalah keinginan untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana perasaan Bapak jika berada di posisi Bapak Yanto? Ya, yang pasti saya akan malu, Bu, apalagi kalau permasalahan hutang piutang ini diketahui oleh orang lain.
Apakah Bapak Yanto ini memiliki usulan mengenai masalah ini? Ya, yang sebenarnya saya juga ingin Bapak Yanto segera melunasi hutang saya. Namun ada beberapa hal yang tidak bisa saya sampaikan kepada Ibu, dan jikalau saya menyampaikan hal ini, apakah Ibu akan membocorkan hal ini kepada Bapak Yanto? Saya berjanji, Bapak, sebagai seorang mediator, tentu saja saya berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan terkait pembicaraan kita di forum ini. Kalau begitu, silakan Bapak bercerita. Baik, jadi begini Bu. Sebenarnya saya itu mengambil sepatu atau mensuplai sepatu itu dari Ibu Yuli, dan saya kirimkan lagi kepada Bapak Yanto, dan saya merupakan pembeli satu-satunya di situ. Namun karena Bapak Yanto tidak segera membayarkan hutangnya dan tidak menanggapi hutang tersebut, jadi saya juga tidak bisa membayar hutang tersebut kepada Ibu Yuli. Dan karena hal itu, Ibu Yuli sering mengirimkan orang suruhan, yaitu debt collector, dan Ibu Yuli tidak mau untuk mensuplai sepatu itu lagi, Bu. Oleh karena itu, saya juga tidak bisa menunggu terlalu lama, Ibu. Baik, sebelumnya, kalau boleh saya memberikan saran, mungkin sebaiknya Bapak Eksa ini lebih terbuka kepada Bapak Yanto. Mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Eksa, pihak Bapak Yanto ini mengerti akan kesulitan Bapak dan bisa saja langsung segera membayar hutangnya. Dan kalau boleh saya bertanya, bagaimana jika Bapak Yanto ini ternyata mau membayar hutang tersebut namun tidak sekaligus tapi secara mencicil? Bagaimana, Pak? Ya, mungkin nanti bisa saya bicarakan dengan Ibu Yuli, dan saya bisa bernegosiasi dengan Ibu Yuli mungkin untuk mekanisme pembayarannya itu seperti apa, ataukah bisa dicicil selama 3 bulan atau gimana, mungkin nanti saya bicarakan. Baik, berarti Bapak menerima pembayaran secara mencicil. Dengan pertimbangan saya seperti tadi, saya bisa mempertimbangkan. Baik, apakah Bapak ini memiliki usulan atau ide terkait jangka waktu pembayaran cicilan tersebut? Mungkin seperti ini, Bu. Jadi untuk mekanisme pembayarannya itu mungkin di bulan pertama itu dibayar dulu 100 juta, dan di bulan selanjutnya selama 2 bulan itu bisa dicicil 50 juta terlebih dahulu. Bagaimana kalau untuk pertemuan selanjutnya bersama Bapak Yanto, Bapak bisa menyampaikan secara langsung terkait mekanisme pembayaran hutang tersebut? Iya, siap, Bu. Ya. Setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan pihak Bapak Yanto maupun pihak Bapak Eksa, maka selanjutnya bagaimana kalau kita berikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan usulannya. Bagaimana kalau kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Eksa? Apakah Bapak Yanto setuju? Silakan, Bu. Baik, jadi sebenarnya yang ingin saya harapkan ini kepastian hutang dari Bapak Yanto itu segera dilaksanakan sebesar 200 juta rupiah.
dan saya tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Dan apabila jika Bapak Yanto menginginkan skala bisnis yang lebih besar, maka hutangnya juga lebih besar. Seperti itu. Baik, apakah masih ada penjelasan dari Bapak? Sudah Ibu, tidak ada. Baik, kalau begitu saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Yanto untuk menyampaikan usulannya. Silakan Bapak. Baiklah Bu, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa tubuh saya memasang iklan besar-besaran di berbagai stasiun TV. Penyebab itulah yang menyebabkan tubuh saya mengalami kesulitan gizi. Namun berkat iklan itulah tubuh saya menjadi terkenal dan sepatu AS pun ikut terkenal. Dan saya yakin kalau bisnis saya dilanjutkan, utang saya akan terlunaskan. Ya, berarti Bapak yakin bahwa keadaan perusahaan Bapak akan segera membaik? Iya Bu. Yang perlu saya tanyakan gini Pak, bagaimana Bapak bisa membayarkan utang itu sebesar 200 juta kepada saya? Karena yang saya butuhkan sekarang itu sebesar 100 juta rupiah dulu Bapak. Baik, bagaimana dengan Bapak Yanto? Apakah ada tanggapan dari pernyataan dari pihak Bapak Eksa? Ya, seperti yang saya utarakan tadi di pertemuan terpisah, saya akan mencicil dengan cicilan bulan ketiga dari sekarang, bulan ketiga dan bulan keempat masing-masing 60 juta, dan bulan ke-5 dan 6 masing-masing 40 juta. Otomatis cicilan utang saya di bulan ke-6 terlunasi. Tampaknya Bapak Eksa memiliki usulan yang cukup konkret. Bagaimana dengan tanggapan Bapak Eksa atas usulan yang diberikan oleh Bapak Yanto? Jadi sebenarnya begini Bu, sebenarnya klien kami ini masih tergolong pengusaha kecil. Bagi beliau ini uang 200 juta merupakan jumlah yang cukup besar. Dan sebenarnya klien kami ini tidak keberatan tentang mekanisme pembayaran cicilan, tetapi klien saya ini keberatan tentang pembayaran dimulai pada bulan ketiga. Jadi bagaimana kalau pembayaran dimulai pada bulan pertama sebesar 100 juta, lalu pada bulan kedua dan ketiga masing-masing sebesar 50 juta rupiah, dan klien kami menginginkan jaminan berupa jaminan pribadi. Benar begitu Bapak Eksa? Benar Ibu. Baiklah, masing-masing pihak sudah mengutarakan usulannya. Dan ini sudah semakin dekat dalam titik temu penyelesaian masalah ini. Yang pertama, para pihak sudah menyetujui bahwa akan tetap melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Yang kedua, para pihak sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Yang ketiga, para pihak juga setuju untuk terkait pembayaran hutang ini dibayarkan secara mencicil. Namun selanjutnya ada pembahasan yang perlu kita bahas, yakni mengenai jumlah pembayaran cicilan serta waktu pembayaran cicilan serta bentuk jaminan. Apakah Bapak Eksa maupun Bapak Yanto memiliki usulan mengenai masalah ini? Wah, mengenai pembayaran uang 200 juta itu saya perlu berdiskusi dengan istri saya. Saya tidak mempunyai uang sekarang. Bagaimana Bapak Eksa? Apakah Bapak dapat menerima usulan dari pihak Bapak Yanto terkait menunda negosiasi ini? Ya kalau Bapak Yanto butuh waktu, kita tunda dulu aja Bu, gak apa-apa. Baik, kalau begitu bagaimana kalau kita melanjutkan pertemuan ini dalam 2 hari lagi? Ya Bu, saya setuju. Baik, sebelum saya menutup pertemuan pada siang hari ini, ada hal-hal yang perlu saya ingatkan kembali terkait kesepakatan di antara para pihak. Yakni yang pertama, terkait kelanjutan hubungan bisnis di antara kedua belah pihak di kemudian hari. Yang kedua, itu terkait adanya keinginan untuk saling menjaga nama baik serta reputasi masing-masing pihak. Yang ketiga,
terkait pembayaran hutang secara mencicil. Dan selanjutnya pada pertemuan 2 hari lagi kita akan membahas mengenai jangka waktu serta jumlah pembayaran cicilan atas tagihan sebesar 200 juta rupiah serta bentuk jaminan dari hutang tersebut. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Eksa maupun Bapak Yanto di dalam pertemuan ini. Selanjutnya kita akan bertemu pada pertemuan mediasi selanjutnya. Terima kasih. Bapak Eksa dan Bapak Yanto sekalian, sebelum kita memulai sesi mediasi pada pagi hari ini, ada hal yang perlu saya sampaikan, bahwa di dalam proses mediasi ini, meskipun di dalam pertemuan sebelumnya kita belum mencapai kesepakatan, namun hal ini adalah hal yang biasa di dalam proses mediasi. Pembicaraan kita pada saat itu adalah pembicaraan yang sangat positif dan sangat konstruktif. Untuk itu, perkenankan saya untuk mengonfirmasikan terkait hal-hal yang telah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama mengenai keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di antara kedua belah pihak. Kedua, adanya keinginan di antara para pihak untuk saling menjaga nama baik serta reputasi masing-masing. Ketiga, mengenai pembayaran utang dapat dilakukan secara mencicil. Lalu pada mediasi pagi hari ini kita akan membahas mengenai jumlah cicilan serta jangka waktu pembayaran cicilan atas tagihan sebesar 200 juta rupiah serta bentuk jaminan. Bagaimana Bapak Eksa maupun Bapak Yanto, apakah ada tanggapan? Iya benar, Bu. Baiklah, kalau begitu untuk pertemuan sebelumnya kita memiliki 2 usulan mengenai pembayaran cicilan tersebut, yaitu yang pertama usulan dari pihak Bapak Yanto, yaitu pembayaran cicilan dimulai dari bulan ketiga, yakni pada bulan ketiga dan keempat itu pembayaran sejumlah 60 juta rupiah, dan pada bulan kelima dan keenam itu dibayarkan sejumlah 40 juta rupiah, dan pada bulan keenam utang Bapak Yanto ini sudah lunas. Selanjutnya, untuk usulan yang kedua ini berasal dari pihak Bapak Eksa, yang dimana dibayarkan pada bulan depan dan dibayarkan masing-masing itu 100 juta rupiah, dan pada bulan kedua dan bulan ketiga cicilan tersebut masing-masing dibayarkan sebesar 50 juta rupiah. Bagaimana pihak Bapak Eksa maupun pihak Bapak Yanto, apakah memiliki tawaran terkait usulan tersebut, atau di antara Bapak Eksa maupun Bapak Yanto memiliki usulan lain, atau ada usulan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak? Bagaimana Bapak Yanto? Baiklah, setelah saya pertimbangkan, bagaimana kalau cicilan dimulai dari bulan depan masing-masing 50 juta setiap bulannya, dan saya menjaminkan BPKB Mercedes-Benz milik saya. Ibu, saya mau izin telepon terlebih dahulu, boleh? Silakan. Halo Ibu Yuli.
Ya, ini dengan Bapak Eksa. Jadi ini kita akan membahas terkait pembayaran utang yang kita bicarakan kemarin, Ibu. Jadi Bapak Yanto untuk bulan depan itu mau mencicil utangnya sebesar 50 juta, Ibu. Jadi dicicil dahulu, Ibu, sebesar 50 juta. Gimana? Oh ya, ya Bu, ya. Makasih, Bu. Menurut saya, walaupun kesepakatan ini tidak sesuai dengan keinginan dari para pihak, namun di antara para pihak sudah saling berkompromi. Untuk itu, bagaimana para pihak ini mempertimbangkan masa depan terkait kelanjutan hubungan bisnis antara Bapak Eksa maupun Bapak Yanto. Bagaimana dengan Bapak Yanto? Bagaimana dengan Bapak Eksa? Apakah usulan dari Bapak Yanto ini dapat diterima? Ya baiklah Bu, kalau begitu saya terima saja. Oke, baiklah. Jadi Bapak Eksa ini menerima usulan dari Bapak Yanto, yakni mengenai pembayaran cicilan dengan dibayarkan mulai dari bulan depan dengan masing-masing pembayaran itu 50 juta rupiah. Dan pada bulan keempat cicilan tersebut akan lunas. Dan Bapak Yanto ini juga akan memberikan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz milik Bapak Yanto. Benar begitu, Bapak? Benar, Bu. Iya benar. Baiklah, pada pertemuan mediasi kali ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu yang pertama, para pihak berkeinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Yang kedua itu, para pihak memiliki keinginan untuk menjaga nama baik serta reputasi masing-masing pihak. Yang ketiga itu terkait pembayaran hutang yang disetujui untuk dibayarkan secara mencicil, yang dimana mekanisme pembayaran ini dilakukan mulai dari bulan depan dengan masing-masing cicilan itu 50 juta rupiah setiap bulannya, sehingga pada bulan keempat, yakni pada bulan April 2009 itu telah lunas terkait hutang Bapak Yanto kepada Bapak Eksa. Serta itu Bapak Yanto akan memberikan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz milik Bapak Yanto sendiri. Apakah ada tanggapan? Benar begitu? Iya benar Ibu. Benar, Bu. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang dimana di dalam kesepakatan perdamaian tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah kesepakatan tersebut dicabut gugatan atau kesepakatan tersebut diserahkan kepada majelis hakim agar melahirkan akte perdamaian. Sebelumnya saya mau tanya Bu, apa perbedaan kedua klausul tersebut? Baik, saya jelaskan sedikit. Apabila kesepakatan perdamaian dicabut, maka hanya mengikat kedua belah pihak. Dan apabila terdapat salah satu pihak ingkar janji atau wan prestasi, maka harus diajukan gugatan kembali karena tidak dapat dieksekusi. Dan jika ada klausul yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim, hal tersebut jika ada salah satu pihak yang ingkar janji atau wan prestasi, maka bisa langsung dieksekusi karena mempunyai kekuatan eksekutorial, serta bisa langsung dieksekusi melalui pengadilan negeri setempat. Wah, kalau begitu dikarenakan ada beberapa kesepakatan yang tidak dipenuhi oleh kedua pihak, maka kesepakatan ini harus dikukuhkan di majelis hakim. Iya. Bagaimana dengan Bapak Yanto? Setuju. Baik, para pihak sekalian, baik itu Bapak Eksa maupun Bapak Yanto, untuk kesepakatan perdamaian ini yang telah ditandatangani akan saya serahkan kepada Ketua Majelis Hakim setempat, dan terkait pembacaan putusan akan berhubungan dengan panitera pengganti.